Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Barada Official, berjumpa lagi dengan Barada Official The Komando Horror Explore, sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri, diantaranya live misteri, penelusuran misteri, dan cerita misteri. Kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan sebuah kisah misteri yang dialami oleh sahabat saya beberapa tahun ke belakang. Namun sebelum berlanjut, tekan tombol subscribe-nya, like dan share. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar setiap ada video terbaru dari Barada Official, Anda akan mendapatkan notifikasi dari Barada Official. Sahabat Barada Official, cerita ini benar terjadi, dialami oleh sahabat saya. Mungkin sekitar tahun 80-an dia bilang ya. Sebut saja namanya Nurdin. Nurdin ini adalah seorang pedagang sayur mayur yang berkeliling menjajakan sayuran ke setiap kampung atau dari kampung ke kampung. Dan Nurdin ini sudah mempunyai seorang istri dan dikaruniai satu orang anak yang baru berusia 3 bulan. Jadi masih termasuk baby atau bayi ya. Cerita berawal pada suatu malam manakala ketika itu habis hujan ya. Dan malam itu pun hujan masih rintik-rintik. Dan pada malam itu Nurdin atau Bang Nurdin sedang menikmati secangkir kopi sambil duduk menghadapi istrinya, yang mana istrinya kala itu sedang berselonjoran, istrinya sambil merapikan popok atau pakaian anaknya yang baru berusia 3 bulan. Dan di luar sana hujan belum reda ya, masih ada rintik-rintik hujan. Maklum rumah Nurdin ini memang jauh dari tetangga ya, karena berada di sebuah ujung kampung, tepat di sebuah pinggiran sawah ya. Namun di samping rumah Nurdin ini ada sebuah jalan desa yang kala itu sudah diaspal ya. Perlu diketahui rumah Nurdin ini tidak menghadap jalan, tapi menyampingi jalan. Jadi jalan itu adanya di samping rumah Bang Nurdin. Dan suasana memang di kampung sepi kala itu ya, karena memang jauh dari tetangga, agak jauh dari tetangga. Jadi Bang Nurdin ini hanya bercerita atau ngobrol dengan istrinya sebelum rasa kantuk datang. Dan di luar sana terdengar hanya suara-suara binatang malam yang diiringi oleh suara gemericik gerimis yang menimpa dedaunan. Sesekali terdengar suara burung hantu yang saling bersahutan mengiringi
sepinya malam. Dan memang sepi sekali kala itu. Karena sekali lagi rumah Bang Nurdin ini agak terpencil, jauh terpisah dari tetangganya. Dan kala itu rumah rata-rata terbuat dari bilik bambu yang dianyam. Dan kebetulan rumah kala itu banyaknya masih berbentuk panggung ya. Jadi sebuah rumah itu dengan lantainya agak tinggi. Jadi ada di bawahnya itu bisa untuk memelihara ternak seperti ayam dan lain-lain. Lalu Bang Nurdin itu sedang ngobrol dengan istrinya karena memang anaknya si bayi ini sudah tertidur dari tadi ya. Bang Nurdin bertanya kepada istrinya, Neng, belum ngantuk apa? tanya Bang Nurdin kepada istrinya. Lalu istrinya menjawab, Belum, Bang. Dan sebetulnya udah ngantuk sih. Cuma ya ini kan masih ada kerjaan. Ngerapiin pakaian si Dede. Lalu besok pagi kan mau diteris kain. begitu jawab istrinya Bang Nurdin. Sampai sesekali istrinya tersenyum ke arah Bang Nurdin. Dan Bang Nurdin pun sesekali menghirup kopinya sambil menikmati rokoknya. Selang beberapa lama, hujan pun agak sedikit reda ya. Gerimis itu seperti gerimis kecil-kecil. Dan dari kejauhan atau samar-samar terdengar suara tangisan bayi. Lalu Bang Nurdin mendengarkan sambil bertanya kepada istrinya, "Neng, si Dede udah tidur?" Tanya Bang Nurdin kepada istrinya. Lalu istrinya menjawab, Tidur dari tadi? Lah, itu suara tangisan bayi. Bayi siapa ya? Lalu istrinya mendengarkan apa yang dibilang Bang Nurdin sambil kepalanya agak dimiringkan untuk menangkap suara yang katanya ada suara bayi menangis. Namun istrinya tidak mendengar apa-apa ya. Setelah itu Bang Nurdin bicara lagi dengan istri. Coba Neng, lihat si Dede. Si Dede bukan sih? Nangis tapi suaranya kayak jauh. Kata Bang Nurdin. Lalu istrinya bangun masuk ke kamar ya. Sementara itu Bang Nurdin dan istrinya sedang berada di ruang tengah. Rumah sederhana dengan satu kamar, yang kamarnya hanya pintunya hanya sebuah hordeng atau kain. Lalu dibukalah kain itu oleh istrinya sambil bicara. Tidur, Bang, tuh. Si Dede tidurnya pulas banget. Kata istrinya. Oh, ya udah. Mungkin abang salah denger. Mungkin suara burung atau suara apa. Kata Bang Nurdin. Selagi Bang Nurdin terdiam sejenak, tiba-tiba terdengar lagi suara tangisan itu. Kali ini suaranya agak sedikit besar dan terus menangis. Dan kali ini istrinya bertanya, Wah, iya tuh, Bang. Ada suara tangisan bayi. Tapi di mana ya? Kan rumah kita jauh dari tetangga, di pinggir sawah lagi. Yang jelas kan hanya suara kodok paling terdengar. Ini kenapa ada suara bayi menangis? kata istrinya Bang Nurdin.
Lalu Bang Nurdin menjawab, Iya, suaranya makin gede, makin nyaring. Coba sebentar abang intip. kata Bang Nurdin kepada istrinya, dan Bang Nurdin pun berdiri membuka sedikit pintunya. Yang kala itu pintunya terbuat dari papan. Sudah Anda bayangkan dengan bunyi yang gemericik, suara engselnya. Ya. Lalu diintiplah sumber suara itu. Tapi tidak ada apa-apa di luar sana, yang ada hanya suara rintik hujan yang menimpa dedaunan serta diiringi oleh suara-suara binatang malam yang saling bersahutan. Lalu penasaran Bang Nurdin keluar dan ke samping rumah ke arah jalan, tapi memang tidak ada ditemukan apa-apa ya. Aneh, ada suara bayi malam-malam gini. Ujar Bang Nurdin dalam hati. Lalu Bang Nurdin kembali masuk ke dalam rumah. Pintu itu pun kembali ditutup oleh Bang Nurdin sambil berkata kepada istrinya, Nggak ada apa-apa nih di luar sana. Kosong. kata Bang Nurdin. Lalu istrinya bicara, Aneh ya bang ya, ada suara bayi menangis. ketika mereka sedang bicara bayi menangis itu, terdengar lagi suara tangisan bayi itu. Dan tak henti-hentinya suara tangisan bayi itu menangis. Lalu Bang Nurdin nyeletuk atau bicara kepada istrinya, Iya, Neng. Itu orang tuanya kok. Anak nangis begitu aja. Orang mau disusuin kek, diapain kek? kata Bang Nurdin. Lalu istrinya menjawab, Iya ya bang, tapi di mana bang? Gak ada bayi. kata istrinya Bang Nurdin. Selepas mereka berkata seperti itu, tiba-tiba ada suara yang jatuh di samping rumah Bang Nurdin. Dan kebetulan di samping rumah Bang Nurdin itu jalan, dan di sisi jalan itu pas mepet di biliknya Bang Nurdin itu ada balai-balai bambu ya. Ada suara puk jatuh di situ. Dan ada suara seperti seekor kucing mencakar-cakar bilik bambu itu dengan suaranya begitu, seperti mencakar-cakar bilik bambu itu. Dan yang di dalam kaget, kata istrinya. Suara apa itu bang? Tanya istrinya kepada Bang Nurdin. Lalu Bang Nurdin sontak langsung menjawab, Ah, paling suara kucing lompat ke balai kita yang di samping rumah. begitu, kata Bang Nurdin, karena memang yakin itu adalah seekor kucing yang mengejar tikus, tapi tidak kena, hanya mencakar bilik. Tiba-tiba, selepas Bang Nurdin berkata seperti itu, datanglah angin menghembus. Lalu bilik Bang Nurdin itu seperti didorong-dorong dan terus dicakar-cakar. Dan tak lama kemudian terdengar suara ketawa seperti suara ketawa kuntilanak. Dan benar saja, tak lama kemudian tiba-tiba dari arah bilik yang berbunyi itu muncul sosok kuntilanak tersebut. Dan tiba-tiba kuntilanak itu terbang ke arah atas rumah, atas dalam rumah,
Maklum kala itu rumah Bang Nurdin ya belum pakai internet. Gentengnya pun masih terlihat dan sosok itu menempel di penyangga tiang atap itu. Lalu sambil berayun, sambil menyeringai seperti kucing hendak menerkam, mengarah ke Bang Nurdin. Bang Nurdin melihat jelas sekali sosok itu dengan rambut gimbal, wajahnya merah, bola matanya agak sedikit besar tapi berwarna putih seperti menyala-nyala. Wajahnya jelas terlihat seperti wajah seekor kelelawar. Sambil menyeringai, terlihat jelas taringnya dari bibir bawah ke arah hidung seperti tanduk atau cula badak ya. Dan dua taringnya lagi dari ujung bibir mengarah ke bawah. Jadi Bang Nurdin jelas banget karena sosok itu menyeringai hendak menyerang Bang Nurdin. Bang Nurdin kaget dan istrinya menjerit. Abang takut bang. Teriak istrinya. Hei, ada apa ini? Ngapain lu kesini? Tanya Bang Nurdin kepada sosok itu. Lalu sosok itu menyeringai sambil matanya seperti marah, hendak menerkam Bang Nurdin. Tapi Bang Nurdin langsung bicara. Oh, lu yang tadi suara lu seperti bayi menangis? Kan gua gak bilang apa-apa. Gua cuma bilang itu orang tuanya tega banget, bayi dibikin menangis. Kenapa nggak disusui? Kenapa lu seperti marah seperti itu? Lalu sosok itu tertawa sambil menyeringai dan menerkam. Dan benar saja, langsung menyambar Bang Nurdin. Itu Bang Nurdin gesit, dia menghindar dari terkaman itu. Lalu sosok itu terbang lagi ke atas. Oh, jadi lu marah? Aku minta maaf kalau gua salah ngomong. Tetap sosok itu hendak menyerang lagi Bang Nurdin, dan benar saja sosok itu menyerang lagi. Lalu Bang Nurdin menghindar lagi sambil menjaga-jaga istrinya. Istrinya diperintahkan untuk Neng, masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jagain si Dedek. lalu istrinya lompat ke dalam, membuka kamar, pintu hordeng kamar, dan langsung menjaga anak bayinya yang baru berusia 3 bulan. Namun sosok itu tidak menghiraukan istrinya. Sosok itu tetap mengarah ke Bang Nurdin. Oh, jadi lu marah sama gua? Jadi kalau lu marah sama gua layanin. Ujar Bang Nurdin. Tiba-tiba Bang Nurdin mengambil sesuatu, dan ternyata itu adalah sapu lidi. Lalu sosok itu dipukul pakai sapu lidi, dia menghindar. Dipukul pakai sapu lidi, dia menghindar. Dan akhirnya sosok itu terbang keluar dan sambil tertawa terbahak-bahak. Dan terbebaslah Bang Nurdin dari serangan sosok kuntilanak tersebut. Istrinya sambil ketakutan anaknya digendong, dibawa mengambil Bang Nurdin. Mana bang? Tanya istrinya. Udah kabur tuh. Udah kabur keluar dia. Kata Bang Nurdin. Lalu Bang Nurdin mengejar keluar, dan ternyata sosok itu memang sudah tidak ada, menghilang entah kemana. Dan suara ketawa itu pun menurut keterangan Bang Nurdin masih ada, cuma udah tidak begitu terdengar lagi. Rupanya sosok itu marah ketika Bang Nurdin bilang sosok itu adalah kucing. Itu menurut Bang Nurdin. Dan akhirnya Bang Nurdin masuk ke dalam rumah, mendekati istrinya sambil berkata, Aduh, Neng, gak disangka
Dia marah banget dibilang kucing. Ujar Bang Nurdin. Memang itu aneh, Neng. Abang dulu pernah lihat sosok kuntilanak tapi tidak seperti itu. Ini aneh. Sosoknya mirip, tapi yang bikin aneh, taringnya itu seperti cula badak mengarah ke hidung, yang dua lagi mengarah ke bawah di ujung bibir. Dan mukanya ini mirip muka kelelawar, Kata Bang Nurdin. Ah, tahu bang, saya emang gak berani. Kata istrinya. Takut bang saya. Tuh lihat, celana saya sampai basah. Rupanya istrinya sampai tekan kencing. Sahabat Barada Official. wah jorok kamu, Neng. Kata Bang Nurdin. Rupanya Bang Nurdin juga bisa ketawa ya. Seorang yang bisa menghibur istrinya juga. Dan itulah sahabatku, cerita Bang Nurdin atau pengalaman misteri yang dialami Bang Nurdin kala itu. Dan akhirnya malam itu berlarut, namun Bang Nurdin tidak tidur ya. Dia tetap berjaga-jaga kalau sosok itu kembali lagi. Dan malam itu terus berlarut hingga pagi datang. Demikian sahabat Barada Official, cerita misteri kali ini yang dialami oleh seorang teman saya, yaitu Bang Nurdin. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Barada Official adalah sebuah channel hiburan berbasis misteri yang menyajikan konten-konten misteri, cerita misteri, live misteri, atau penelusuran misteri. Adapun masalah Anda percaya tidak percaya dengan adanya sosok gaib atau misteri, semua saya kembalikan ke tangan Anda. Namun yang perlu saya tekankan dan saya garis bawahi dari cerita ini, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi pada cerita-cerita misteri berikutnya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.